peningkatan kasus kenakalan remaja itu dipandang makin meningkat. Kita jaring, kemudian kita beri pembinaan. Pola asuh anak itu penting, parenting. Kalau kenakalan remaja di Natuna kan memang tidak terekspos kan selama ini, dan tidak ada juga yang kasusnya sampai ke UPTD kita, laporan apa semua. Jadi prediksi saya seperti ini, kenakalan mereka mungkin masih ya katakanlah mungkin kalau pandangan saya mungkin masih batas wajar. Misalnya contoh, kenakalan remaja itu kan banyak, ya kan, narkoba juga termasuk, pergaulan bebas juga, kemudian pembulian, ya kan, itu salah satunya. Ya bukan salah satu sih, mungkin banyak lagi. Dan kalau misalnya termasuk masalah ini apa yang dia bolos sekolah itu, nah jadi bisa jadi kalau lingkungan sekolah mungkin diselesaikan di lingkungan sekolah. Faktor ini apa, didikan orang tua awalnya tetap dari rumah, gak mungkin dia nakal tanpa ada penyebabnya. Makanya pola asuh anak itu penting, parenting itu ya penting. Jadi jangan dianggap remeh untuk pengasuhan terhadap anak kita, karena nakal tidaknya anak itu yang membentuknya adalah orang tua. Faktornya semua dari orang tua. Kalau pengasuhannya bagus mulai dari dia lahir sampai usia remaja, insya Allah anaknya selamat. Untuk mengasuh anak itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah jadikan anak kita sebagai raja, ya, dari 0 sampai 7 tahun jadikan dia raja. Kemudian yang tahap kedua jadikan dia hamba. Pada saat dia menjadikan dia hamba, itulah kita ajarkan dia etika yang baik, sholat, ngaji, kemudian belajar mencuci pakaian sendiri, menyapu. Nah, kemudian setelah itu kan usia 14 sampai 21 dia sudah kita jadikan kawan. Nah, bisa kita bertukar pikiran. Akibat dari pergaulan bebas, seks bebas, sehingga anak-anak menikah di usia dini. Ya, anak remaja menikah di usia dini. Di usia dini mereka kan belum siap segalanya. Ya. Secara kesehatan reproduksi belum siap, secara ekonomi belum siap. Ya, jadi pertumbuhan dan perkembangan si anak terhambat. Apalagi narkoba, minuman keras, itu menghambat pemikiran anak, ya. Kalau sudah mulai misalnya merokok, minuman keras, anak-anak tidak akan konsentrasi lagi buat belajar. Jadi kalau sudah terlanjur, ya, itu kita tinggal menasehati aja lagi. Yang perlu kita edukasi itu orang tua, kemudian termasuk ke anak-anaknya. Ini kan pencegahan, ya. Kita masuk ke sekolah-sekolah, ya, baik itu malah kita sudah mulai masuk ke SD juga. SD, karena pembulian itu bukan hanya anak SMP SMA, dari SD itu sudah mulai. Pembulian itu juga bukannya tiba-tiba juga, itu karena pendidikan orang tua dari rumah. Kenapa anak bisa sampai membuli orang lain? Tapi kalau dari kita ya setakat itu aja. Kita hanya memang sosialisasi ke masyarakat atau ke sekolah. Ya, apalagi anak-anak remaja itu kan banyak rawannya, ya. Saya selalu menyampaikan kalau memang ada kesempatan ke anak-anak ke sekolah-sekolah itu, maksudnya mereka harus ingat ada 3 hal yang harus mereka hindari, ya. Pertama, perkawinan di usia anak. Kemudian yang kedua, hindari pergaulan bebas. Karena hindari pergaulan bebas ini perginya kan harus menghindari juga seks bebas kan. Kemudian ketiga adalah hindari nafsa. Nafsa itu kan narkotika, zat-zat adiktif lainnya itu kan macam-macam. Ya, ada narkobanya, kemudian ada ngelem apa, itu kan termasuk merokok juga itu. Sampai hari ini memang
peningkatan kasus kenakalan remaja itu dipandang makin meningkat, dan sesuai dengan tugas kami juga di Satpol PP harus membantu bagaimana cara menekan aktivitas remaja di tempat kita ini ya sesuai dan tidak berperilaku menyimpang. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan seperti antara lain kita juga sering berkunjung ke sekolah, koordinasi dengan pihak guru supaya di lapangan ketika kita bertemu dengan remaja yang masih sekolah, kita jaring, kemudian kita beri pembinaan, tentu kita catat data-datanya, kita serahkan kepada pihak sekolah. Kemudian cara lain kami sesuai dengan tupoksi yang ada pada kami melaksanakan patroli pada waktu-waktu tertentu, pada jam-jam tertentu yang dianggap jam itu ya tidak sesuai lagi, anak-anak itu berkeliaran keluar rumah, dan itu juga didukung dengan adanya peraturan Bupati mengenai jam wajib belajar malam, dan juga ada perda yang mengatur tentang ketertiban umum. Jadi ada titik-titik lokasi yang kita lakukan patroli selalu, tempat tongkrongan anak-anak. Kemudian bersama dengan pihak kepolisian kita juga melakukan razia di tempat-tempat penginapan untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja di tempat yang kita anggap tidak pantas. Biasanya patroli kalau yang kami lakukan itu setiap malam, tapi yang sering menjangkau tempat-tempat kita anggap tempat anak-anak itu nongkrong di malam Sabtu dan Minggu, dan jamnya itu yang kita lakukan jam-jam tengah malam. Kalau memang kita ketemu ada anak-anak yang nongkrong yang tidak pantas perbuatan yang dilakukan di tempat tongkrongan, kita suruh bubar, kita suruh pulang. Yang biasa kita temukan itu ya mereka ada macam-macam lah, ada juga sering menyalahgunakan obat, komik, kemudian minuman keras sering juga, tapi yang lebih sering mereka kebut-kebutan pakai kendaraan. Tapi yang kendaraan ini yang sering kita patroli di tempat khusus di lingkungan Masjid Agung, kemudian di kantor pemerintah di Bukit Arai. Kalau di jalan umum ya kita juga hanya sifatnya menegur lah kalau pas kita ketemu dengan mereka. Kalau sampai saat ini kami belum menangani kasus yang jelas. Yang penting kalau ada kita temukan remaja yang berperilaku menyimpang, contoh mereka membawa minuman keras, kebut-kebutan, kemudian ngumpul di jam yang tidak pantas, ada laki-laki dan perempuan. Kebanyakan kita ketemu kasus seperti itu, dan itu pun kita bubarkan dan suruh pulang. Kami menghimbau kepada terutama orang tua dari anak-anak ini agar lebih memperhatikan anak-anak kita lah, dan juga harus tahu kemana mereka pergi setiap harinya, apalagi pada malam hari dan malam libur. Kemudian batasi
anak-anak ini keluar malam, pulangnya harus tidak pada waktu yang tidak tepat lah. Minimal jam 11 atau jam 10 sudah kita pantau dan suruh pulang. Kemudian kepada pengurus lingkungan juga harus peduli ketika ada di lingkungan kita itu tempat tongkrongan, itu selalu kita pantau lah, macam Pak RT, Pak RW. Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai, ya tidak ada salahnya kita suruh bubar. Kemudian kepada pihak sekolah juga selalu mengingatkan kepada anak-anak, juga mengingatkan kepada orang tua melalui komite sekolah supaya lebih memperhatikan anak-anak kita supaya tidak melakukan hal-hal yang